Arc Quali. Oke, Arc Quali jadi pembuka perjalanan, Ngebentang di 6 isu pertama. fokus utamanya terbilang sederhana tapi penuh adrenalin, yaitu ngumpulin bahan buat Enchanted Tom Yum, Sekaligus nyari cara supaya Gaharum mau ngasih tahu rahasia mencapai tahap 3 elemen daun, yaitu Boboiboy Rimba. Nah dari sini petualangannya langsung dimulai. Setiap episodenya punya nuansa berbeda, kayak lingkungan baru, situasi baru, karakter baru, yang semuanya ngasih gambaran seberapa beragamnya planet Rimbara. Arc ini juga banyak ngulik kewarisan Raja Balakung, pemilik terdahulu dari elemen daun, dan gimana peninggalannya masih berpengaruh sampai sekarang. Di tengah perjalanan itu, setelah ngelewatin berbagai masalah, Boboiboy dan yang lain akhirnya ketemu sama Quali, yang nantinya jadi teman sekaligus karakter penting dalam arc ini. Dari sisi perkembangan karakter, arc Quali lumayan padat. Boboiboy ditunjukin lagi berjuang buat jadi lebih kuat dengan cara yang bener buat ngehindarin situasi yang gak diinginkan. Di sisi lain, Quali sendiri ngalamin proses penebusan, di mana dia belajar ngelawan keinginannya sendiri dan sadar kalau apapun alasannya, yang salah tetaplah salah. Perubahan itu bikin penutup arc ini kerasa rapi dan bisa dibilang sangat berkesan. 6 isu yang masuk di arc ini adalah kembali beraksi, rahasia King Balakung, perbicaraan terhebat, pendakian hingga ke langit, misteri pergunungan tandus, dan resepi warisan terulung sebagai finalenya. Karakter baru yang muncul juga banyak. Tok Cendatok, Jaguh Lang, Leader Ngau, Rukawur, Farm Guards, Bro Langkas Brothers, Quali sendiri, Gaharum, Profesor Utan, dan Snow Fox. Lokasi baru yang dikenalin juga beragam, mulai dari planet Rimbara sebagai pusatnya, Desa Cendawa sampai Desa Muryung. Beberapa trivia penting, arc Quali termasuk salah satu arc terpanjang dengan total 6 isu, sama kayak Gurlatan, yang kebetulan jadi arc terakhir musim ini. Ini juga arc pertama yang dinamai berdasarkan karakter, dan uniknya, ini satu-satunya arc di mana Boboiboy nggak ngebuka kekuatan baru. Finalenya justru munculin lagi si Frostfire. Arc Sorry. Sorry jadi arc kedua, ngebentang dari isu 7 sampai 9. Ceritanya muter di misi Boboiboy dan geng yang berangkat ke planet Kadruax buat nyari Power Spera bernama Planterbot. Targetnya, mereka butuh Planterbot buat ngefertilasi biji Oaquat yang dikasih Gaharum di arc sebelumnya. Tapi begitu mendarat di Kadruax, semua langsung kerasa lebih liar. Planet Kadruax benar-benar digambarin sebagai dunia yang penuh keindahan tapi juga ganas. Flora fauna planet itu tampil maksimal dan kostum karakter juga berubah menyesuaikan habitat baru ini. Yang paling ditunggu, akhirnya muncul debut Boboiboy Sorry, hasil fusion yang emang udah lama dinanti sama fans. Di balik keindahan planet itu, ada sejarah lama yang terkubur dan misteri yang akhirnya kebuka satu persatu. Tim Boboiboy nunjukin kerjasama yang solid sambil ngadepin berbagai makhluk anomali dan ancaman alam. Di akhir arc, kekuatan baru yang keren jadi penutupnya. 3 isu yang masuk di arc ini adalah Belantara Penuh Bahaya, lanjut Puak Purba Kadruax, dan ditutup oleh paduan dua kuasa sebagai finalnya. Arc ini juga ngenalin sederet debut karakter dan makhluk baru kayak Boboiboy Sorry, Plantasaurus, Plantasaurus Rex, Alpha Jumbosaurus, Planterbot, suku baja, sampai Plantoceratops. Lokasi penting yang muncul antara lain planet Kadruax dan Piramida Batu. Arc Sorry termasuk salah satu arc paling pendek karena cuma punya 3 isu barengan sama arc Gentar yang jumlahnya juga sama. Uniknya kedua arc itu sama-sama pakai nama fusion baru Boboiboy. Sorry sendiri jadi arc kedua yang dinamakan berdasarkan karakter setelah arc Quali dan juga arc pertama yang memakai nama bentuk atau fusion Boboiboy. Arc Windara. Arc Windara adalah arc yang ngebentang dari isu 10 sampai 14. Ceritanya berlangsung di kerajaan planet Windara dan semuanya mulai panas begitu Kuputri sebagai elemental master yang sebelumnya dianggap sudah tiada, tiba-tiba muncul kembali. Dia datang buat nuntut balik elemen anginnya. Karena itu satu-satunya cara buat nyelamatin planetnya yang sekarang dikuasai seorang tiran. Boboiboy sama teman-temannya langsung ngeh bahwa ini bukan cuma konflik internal kerajaan. Mereka mutusin buat bantu Kuputri ngambil alih kembali tahtanya sekaligus nolong rakyat Windara. Perjalanan mereka penuh rintangan dan pastinya momen menegangkan yang nge-push kemampuan mereka sampai batasnya. Arc ini akhirnya ditutup dengan debut elemen tahap 3 pertama Boboiboy, yaitu Boboiboy Beliung. Selain soal perebutan kekuasaan, arc ini juga buka tabir tentang nasib satu elemental master lain dan nunjukin dampak panjang dari keserakan Retaka. Efek yang dia tinggalin ternyata jauh lebih besar dari yang orang duga sebelumnya. 5 isu yang masuk dalam arc ini adalah pelawat misteri dari angkasa lepas, pergolakan di Windara, terkandas, kesatria Windara, dan finalinya pertarungan demi Windara. Debut karakternya juga bejibun, Kuputri, Maripos, Muskida, Sibela, Cikala, Karumbang, Vespira, Kelkato Troops, Reramos, Papilion, Papiliam, Lembot, Karantular, dan tentu aja bentuk Beliung punyanya Boboiboy. Lokasi baru yang diperkenalkan meliputi planet Windara, Desa Kepaku, Tambang Lembah Kepaku, dan Istana Kupuri. Dari sisi trivia, Windara jadi arc terpanjang kedua dengan total 5 isu. Ini juga arc pertama yang dinamain berdasarkan planet. Yang paling penting, arc Windara jadi panggung kemunculan elemen tahap 3 perdana Boboiboy. Di atas itu semua, arc Windara punya jumlah debut karakter terbanyak sepanjang musim. Arc Gentar.
Arc keempat di Boboiboy Galaxy Season 2 yang ngecover isu 15-17. Ceritanya berlangsung di Nubot Factory, Planet Machina, dan semuanya kacau setelah sebuah insiden bikin Power Spera bernama Codebot bermutasi jadi makhluk memakan robot bernama Rosaksa. Boboiboy, Gopal, sama Kuali kepaksa kerja bareng dengan musuh lama demi nyelamatin Ochobot. Di tengah semua itu, muncul fusion baru yang bernama Gentar, atau mungkin orang lebih akrab manggil dia Abang Kawasan. Nah, masalahnya, Gentar ini tuh bukan tipe kekuatan yang langsung bisa dikuasain. Boboiboy butuh waktu buat ngerti cara kerja fusion ini. Arc ini terdiri dari berjuang tanpa gentar, adiwara dalam bahaya, dan finalenya kemuncak gentaran kuasa. Beberapa karakter baru juga debut di sini, kayak Abang Kawasan, Jobot, Rosaksa, Codebot, dan X-99 Security Droids. Lokasi baru yang dikenalin adalah Planet Machina dan fasilitas Nubot Factory. Dari sisi trivia, Arc Gentar termasuk salah satu arc paling pendek karena cuma punya 3 isu, sama kayak Sorry. Ini juga arc kedua yang namanya diambil dari bentuk Boboiboy, dan kebetulan sama-sama fusion. Secara keseluruhan, ini jadi arc ketiga yang dinamain berdasarkan karakter setelah Kuali dan Sorry. Arc Baraju. Ini adalah arc kelima, mencakup isu 18-21. Ceritanya sendiri ngikutin perjalanan Boboiboy dan teman-temannya ke planet Baraju buat nyari rahasia kekuatan elemen api. Tapi, planet itu dihuni sama 2 suku yang udah perang selama bertahun-tahun, dan situasinya bisa meledak kapan aja. Awalnya, Boboiboy dan geng nyoba jadi penengah, berharap bisa nyelesain konflik turun-temurun itu. Tapi, masalah makin rumit ketika Boboiboy ketemu lagi sama kelemahan lamanya. 2 elemennya bentrok abis-habisan, dan bikin keadaan makin sulit buat dikontrol. Di tengah situasi yang gak terkondisikan itu, ada musuh misterius yang diam-diam ngehambat usaha mereka buat ngebawa perdamaian. Di titik paling genting, fusion baru akhirnya muncul buat ngeberesin semua kekacauan yang terlanjur meledak. Arc ini berisi 4 isu, sehangat baras dingin salju, di sebalik api sengketa, kuasa tanpa batasan, dan cahaya di sebalik awan sebagai finale. Karakter baru yang nongol juga banyak, mulai dari suku Barah, Yanari, Tobi, Kemarul, sampai suku Salju dengan Gardu, Rokiah, Totaroka, Papato, Sopan, dan yang lain. Sebagai tambahan di versi animasi, Boboiboy Nova dan Blizzard juga mendapatkan debut di arc ini. Lokasi yang dikenalin termasuk planet Baraju, Hutan Talistiwa, Perkabungan Salju, Perkabungan Barah, Pegunungan Beku yang dipanggang, dan Desa Es Batu Api. Buat trivia, Baraju jadi arc terpanjang ketiga dengan total 4 isu. Dan ini arc kedua yang dinamain dari nama planet. Sebelumnya ada arc Windara. Arc Gurlatan. Gurlatan jadi penutup musim, arc ke-6 sekaligus yang terakhir, ngebentang dari isu 22 sampai 27. Ceritanya dimulai ketika planet Gurlatan jadi tuan rumah konferensi PBB, tempat para tokoh penting di galaksi pada ngumpul. Di awal kelihatan damai dan formal, tapi semuanya jeblok begitu konferensi disabotase dan para pemimpin ditangkap. Nah, dari situ niat asli monarki Gurlatan pelan-pelan kebuka. Boboiboy, Gopal, dan Kapten Kaizo langsung kejebak dalam situasi kacau. Mereka harus ngelamatin kawan-kawan yang ditawan sekaligus ngehadapin konflik internal planet itu. Di sisi lain, Putri Kirana yang terbakar dendam mulai mendorong perang besar dengan alasan melindungi Gurlatan. Ketegangan makin naik dari isu ke isu, mulai dari Kilat dan Guruh dalam buruan sampai galaksi dalam krisis yang isinya full chaos. Lalu ada Kitereng Kesumat yang ngejelasin motif balas dendam Kirana, lepaskan kuasamu, dan ditutup lewat Di Bawah Langit Yang Sama sebagai finale. Arc ini juga ngenalin banyak karakter baru, Kirana, Saria, Gurmida, Warden Demo, sampai debutnya Boboiboy Rimba dan Kibot. Lokasi-lokasi baru kayak planet Gurlatan, Thunder Cloud City, Thundercore Sector, dan Thunder Base Town sekali lagi negesin kalau world building di Boboiboy ini emang keren. Beberapa hal menarik, arc Gurlatan jadi salah satu arc terpanjang di musim kedua, sama panjangnya kayak arc perdana. Kebetulan banget, yang pertama dan terakhir sama-sama berisi 6 isu. Ini juga arc ketiga yang namanya ngikutin nama planet, setelah Windara dan Baraju. Beda dari arc lain, penutupnya nggak diakhiri pesta, tapi justru punya soundtrack resmi sendiri. Dan yang paling ditunggu, arc ini akhirnya ngebawa munculan Rimba sebagai bentuk akhir dari elemen daun. Dan nggak nutup kemungkinan di versi animasi, Monsta akan munculin bentuk Boboiboy yang lain. Sekedar informasi, arc ini dianggap paling rumit dan paling susah buat ditulis. Overall, musim 2 terbagi jadi 6 arc: Kuali, Sorry, Windara, Gentar, Baraju, dan Gurlatan. Waktu diadaptasi ke versi animasi, susunannya digabung dan dirapikan jadi Galaksi Sorry, Galaksi Windara, Galaksi Gentar, Baraju, dan Gurlatan yang bakal diadaptasi jadi movie.